Pemirsa, jelang mudik Lebaran 2025, sejumlah persiapan terus dilakukan Korlantas Polri untuk mensukseskan lalu lintas di sejumlah jalan di berbagai wilayah. Nah, salah satu orang yang sibuk dalam mengkondisikan agar lalu lintas aman dan pengendara bisa nyaman dalam mudik Lebaran adalah Korps Lalu Lintas Polri yang dikepalai oleh Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Nah, rekan kami Valencia Melvinci akan mengajak Anda untuk menemui Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho langsung dari NTMC Polri dalam segmen Ketok Pintu. Kita akan langsung sapa. Selamat pagi Valen, sudah bertemukah dengan Kakor Lantas Polri? Selamat pagi Jason, selamat pagi Gemma, selamat pagi pemirsa. Jadi hari ini mungkin Anda sudah mulai sibuk juga sebenarnya untuk mempersiapkan diri supaya nanti mudik Lebaran tahun ini 2025 bisa lancar, bisa ketemu dan kumpul dengan keluarga. Tapi jangan lupa ada juga yang sibuk lainnya untuk mempersiapkan kelancaran arus mudik Anda tahun ini. Nah, hari ini saya datang ke kantor Kakor Lantas Polri, kita akan ketemu langsung dengan Kakor Lantas Polri yang tentunya mengurusi hal ini dari awal sampai dengan akhir, memastikan supaya Anda bisa pulang mudik dengan lancar. Kita hari ini akan masuk ke kantornya, ada Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Ini pemirsa kantornya, coba ya kita sapa ya pagi ini. Halo, selamat pagi. Pak Agus, apa kabar? Pak Agus sehat? Ini masih memantau jalur lalu lintas di kota dan jalan tol. Pemirsa, jadi pagi ini aja Pak Agus itu pantau loh langsung semuanya. Ini ada di ruangan ya Pak ya, bisa dilihat ya? Bisa, tapi tetap nanti juga ke lapangan. Dari sebelum ke lapangan kita pantau di CCTV dulu. Oke. Pak, kita sambil duduk ya Pak ya? Monggo, silakan duduk. Nah, jadi pemirsa, kita hari ini akan tanya, kalau biasanya Anda sering dengar yang namanya operasi ketupat untuk tahun ini 2025, apakah sudah siap atau belum? Pak Agus yang jawab. Pak Agus, jadi sudah siap belum? 100% persentasenya berapa Pak? Hari Senin kemarin sudah rapat koordinasi tingkat pusat, langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri, operasi ketupat sudah direncanakan dengan siap. Ada jempolnya pemirsa, berarti sudah siap 100% ya Pak ya? Masih dalam proses persiapan tapi sudah siap. Oke, jadi sudah siap Pak. Untuk yang ini kan jelang ke arus mudik berarti sekitar 2 minggu lagi ya Pak. Ya. Apa yang dipersiapkan untuk kurun waktu 14 hari terakhir ini? Sebetulnya di samping rapat koordinasi, kolaborasi, kerjasama dengan stakeholder, baik tingkat pusat dan daerah, kita sudah melakukan survei dengan stakeholder, baik dari kementerian, lembaga. Kita turun ke lapangan, kita cari persoalan, kita mitigasi tempat-tempat black spot, travel spot, termasuk itu yang ada di jalan tol, jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, tempat-tempat wisata dan jalur-jalur alternatif sudah kita survei semuanya. Dan tentunya nanti setelah kita survei, kita akan merumuskan cara bertindak yang tepat, update ketika kita melakukan evaluasi dan tahun lalu. Oke, tempat wisata juga masuk dalam list yang harus disurvei, Pak? Ya betul, soalnya ada 4 klaster ya dalam rencana ini. Pertama jalan tol harus kita kelola dengan segala persoalannya. Jalan arteri atau nasional harus kita kelola, baik jalur alternatif, jalan kabupaten dan sebagainya. Terus tempat penyeberangan pelabuhan, laut, udara, bandara, stasiun, terminal itu juga bagian daripada sasaran. Terus yang keempat itu tempat-tempat wisata, tempat-tempat keagamaan, jalur-jalur yang menuju wisata ini sudah kita siapkan semuanya. Oke, karena nanti pasti bisa jadi ada penumpukan di sana ya Pak ya. Nah pemirsa, kalau Anda bertanya, Kakor Lantas ini kan banyak kerjaannya. Seberapa profesional sih seorang Kakor Lantas bisa menangani hal seperti ini? Jadi sebelumnya Pak Agus ini di Jawa Tengah ya Pak? Ya betul. Posisinya pada saat itu Dirlantas, benar ya Pak ya? Betul. Nah kalau Jawa Tengah semua orang tahu Pak, bagaimana tol di Kali Kangkung itu bisa stuck, bisa macet. Nah pelajarannya seperti apa sih Pak untuk mempersiapkan supaya tahun ini jangan sampai terjadi lagi Pak kayak gitu? Sebetulnya tata kelola jalan tol itu cukup komprehensif ya. Jadi yang pasti operasi ketupat nanti ada bangkitan arus, volume kendaraan cukup banyak. Dari tol kilometer 01 hingga 414 Kali Kangkung. Dari 4 lajur nanti ke 3 lajur. Dari 3 lajur nanti ke 2 lajur. Dari 4 lajur ke 3 lajur ke 2 lajur. Ini nanti ada bottleneck. Sehingga ketika ada bangkitan arus, jadi langkah-langkah yang harus dilakukan Korlantas dengan Dirlantas jajaran. Itu yang pertama akan kita lakukan kontraflow. Kontraflow, setelah kontraflow ternyata bangkitan arusnya masih naik lagi. Ada skenario one way, itu namanya one way nasional.
Oleh sebab itu, baik itu kontraflow, one way nasional itu tergantung nanti visi rasio jumlah kendaraan yang nanti ada hitung-hitungannya dari Jasa Marga. Dari Cikutama sudah sekian ribu kendaraan yang masuk. Dari strategi apa yang harus dilakukan? Ini harus tepat sehingga nanti tidak terjadi kepadatan yang tidak bisa kita ure. Jadi sebelum padat, sebelum rame kita lakukan rekayasa baik kontraflow dan one way nasional. Oke, nah itulah tadi penjelasan yang tadi kalau misalnya pemirsa Anda mendengar di televisi, di radio, ada yang suka bilang pengambilan one way yang situasional. Nah, itu seperti itu ya Pak ya? Nah, itu pemirsa. Jadi ada hitung-hitungannya nanti bagaimana. Nah, saya nanti usai jeda, saya mau ajak Anda, kita lihat ya, apa yang dilihat oleh seorang Kakor Lantas di kantornya. Karena biasanya kan pasti di lapangan ya Pak ya? Betul. Pasti di jalan tol, melihat langsung di pelabuhan seperti apa ya Pak? Betul. Nah, di kantornya juga banyak CCTV yang bisa dipantau pemirsa. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih bersama saya juga masih di kantor Kakor Lantas Polri. Ada Pak Agus di sini, Pak Agus. Selamat pagi, salam presisi. Salam presisi. Pak Agus, mau tanya. Jadi dari CCTV, ada banyak CCTV sih di sini, ada monitor juga di kantor Bapak. Apa yang bisa dilihat Pak? Apa yang bisa dimonitor di kantor? Sebetulnya yang paling lengkap itu di NTMC ya, tetapi di ruangan saya juga bisa memantau kondisi jalan tol, Trans Jawa, termasuk juga dalam kota. Ini bisa kita kendalikan, kita lihat dari sini, dan bisa kita kendalikan dari pesawat. Jadi saya bisa connect ke Dirlantas Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk Kak-Induk yang ada di sepanjang jalan tol. Itu bisa kita monitor semua. Termasuk kegiatan patroli, kecelakaan, ini bisa kita monitor di ruangan. Ini ada data kecelakaan yang terintegrasi ya Pak ya? Ya. Ini namanya pemirsa IRSMS. Integrated Road Safety Management System. Jadi ketika terjadi peristiwa dimanapun, terkoneksi langsung masuk data sini. Sehingga bisa kita evaluasi. Ini berarti datanya tersinkronisasi langsung ya Pak? Langsung. Kalau ini apa Pak? Ini K3I Korlantas Polri. Bagian daripada tempat-tempat sasaran operasi. Operasi ketupat itu kan ada sasaran tol, jalan alternatif, jalan nasional, tempat-tempat wisata, bandara, pelabuhan, ini bisa kita monitor dari peta ini. Ini semuanya bisa. Kalau ini Pak? Ini situasi tol fungsional termasuk tol yang baru. Itu yang situasi terkini juga pemirsa. Jadi semua yang terkini itu terkoneksi dan bisa untuk mengambil keputusan ya pasti ya Pak ya. Tapi Pak, kalau belajar dari tahun-tahun sebelumnya yang baru tahun ini, kan arus mudik panjang pemirsa, arus mudik sampai nanti arus balik. Ada yang baru Pak? Kalau kondisi tol ada penambahan tol ya, namanya tol fungsional. Namun demikian pada proses apakah nanti akan dilakukan kontraflow, apakah one way, ini ada kebijakan pemerintah yang luar biasa. Apa itu? WFA, Work from Anywhere. Sehingga nanti diperkirakan pemudik berangkat ke tujuan itu lebih awal, sehingga akan terurai. Namun demikian pada saat nanti arus balik, itu ada dua fungsi tol yang tahun ini difungsikan. Yang pertama Japek Selatan. Japek Selatan. Ya, itu memecah dari Trans Jawa yang arah balik nanti, yang ketemunya di kilometer 66. Dari Bandung ketemu di 66. Nanti akan kita alihkan. Jadi yang dari Jawa Barat tidak sampai ke Cikampek, lewat nanti di Sadang. Sadang itu ada tol fungsional yang kemarin belum ada. Jadi dari Jawa Barat nanti langsung ke Japek Selatan sepanjang 30 km, nanti keluarnya di Cibatu. Terus lewat arteri, terus nanti exit tolnya di 37 dan 34. Ini yang tahun kemarin belum ada, sehingga mungkin CB-nya nanti akan kita rubah. Itu satu itu ya Pak, yang baru ya untuk tahun ini. Nah itu jadi pemirsa penting untuk Anda kalau seandainya nanti akan ikut pada arus balik ini. Nah ini ada informasi terkini, ada namanya tol Japek Selatan ya Pak. Nah itu yang terbaru Pak. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih saya lagi di jalan mau arus mudik ke Yogyakarta katakanlah begitu, tiba-tiba macet, tapi mau ngecek lagi dari sini titik macetnya di mana lagi, bisa cek dari aplikasi atau dari online gitu Pak, di mana? Kebetulan di Semarang
arah Solo, Solo ke Jogja itu juga ada tol fungsional. Itu antara Solo sampai ke Jogja. Ya. Dari Solo sampai Klaten itu sudah beroperasional. Dari Klaten menuju Jogja itu fungsional. Ini juga baru. Ini juga Sehingga baru. betul diperkirakan kapasitas kendaraan yang akan melalui tol operasional dan fungsional Solo Jogja itu banyak sekali. Oke. Dan kemarin sudah kita lakukan TFG, dimungkinkan nanti di ujungnya tol exit Jogja itu akan terjadi kepadatan. Ya alhamdulillah tidak sampai kemacetan. Begitu padat, nanti Dirlantas atau Kasarlantas akan melakukan rekayasa, baik itu pengalian, baik itu delay system, sehingga pada saat di ujungnya exit tol di Jogja ini bisa kita kelola dengan baik. Jadi sudah ada 2 ya Pak ya yang baru itu kalau dibandingkan dengan tahun lalu pemirsa, dan itu semuanya situasional juga ya Pak, berarti ya kalau memang untuk hitung-hitungannya masuk kategori padat yang menuju macet nanti akan diberlakukan. Akan dikelola. Oke. Pak, ada lagi Pak. Nah biasanya momen mudik Lebaran itu kan harusnya bahagia Pak. Orang semuanya takut kalau seandainya lagi mudik, amit-amit terjadi kecelakaan. Sebenarnya kecelakaan itu bisa dicegah atau tidak? Sebetulnya demikian. Jadi pemudik cukup banyak. Jadi bangkitan arus juga cukup banyak. Ruas tol tentunya tidak akan menampung ketika kita tidak lakukan rekayasa. Baik itu kontraflow, baik itu one way. Tetapi yang paling terpenting memang ketika aktivitas kendaraan itu banyak, yang paling terpenting adalah pengemudinya juga, disiplin. Jadi cek juga kondisi kendaraan, cek juga kesehatan, sehingga ketika perjalanan jauh, ini sudah bisa menghitungkan, oh saya dari Jakarta mau ke Surabaya, saya harus lewat tol atau lewat arteri. Kalau lewat tol, nanti saya istirahat di mana? Kalau di rest area penuh, saya harus keluar tol untuk mencari kuliner di kabupaten dan nanti masuk lagi. Ini penting sekali sehingga jangan sampai nanti akibat kecelakaan karena capek, akibat kecelakaan karena kecepatan tinggi, akibat kecelakaan karena lelah. Maka dari itu ini harus dikelola betul dari awal. Siapkan kendaraan, siapkan fisik, kita melalui jalur mana. Yang paling terpenting adalah patuhi aturan lalu lintas, baik itu kecepatan, baik itu siksak dan lain sebagainya, jangan dilakukan karena memang keselamatan itu nomor 1. Keselamatan nomor 1, Anda harus wajib dengar dan diterapkan pemirsa. Jangan sampai Anda atau keluarga dan orang terdekat itu masuk menjadi salah satu orang di dalam data ini ya Pak ya. Ini adalah data kecelakaan pemirsa, itu jangan sampai. Ada lagi Pak, kalau misalnya tadi Bapak bilang harus menjaga stamina. Nah mereka memutuskan lah, oke, saya akan istirahat di rest area, atau istirahat di masjid yang keluar dari jalan tol. Itu tuh bagaimana Pak memastikan supaya di sana tidak terjadi kepadatan, tidak ada penumpukan, bagaimana Pak? Kan traffic accounting, hitung-hitungan kendaraan yang melalui tol, termasuk kendaraan yang melalui non tol, itu sudah bisa diprediksi. Ketika H-3, kebiasaan dari tol gate 4 tol yang ada di Cikampek itu bisa dihitung. Ketika sudah 7.000 melalui gate tol Cikupa, Cikatama, itu kan, Cikatama, itu kita sudah melakukan langkah-langkah. Oh, berarti ini bangkitan arus cukup tinggi, kita harus lakukan one way. Ketika dilakukan one way, yang tadinya 1 jalur yang menuju ke Jawa, kan 2 jalur, sehingga kapasitas volume kendaraan itu masih bisa lancar. Nah, kalau tidak diambil one way, kemungkinan juga akan terjadi kepadatan. Nah, termasuk juga rest area. Rest area ini dari tahun ke tahun hampir sama persoalannya, tidak menampung. Manajemennya sudah kita atur dan bahkan kita sudah MOU tata kelolanya. Tetapi karena tidak nampung dan banyak sekali pengunjung pemudik, sehingga saya sarankan tidak harus absolut singgah di rest area, tetapi silahkan keluar tol, cari kuliner di kabupaten, nikmati di situ sambil istirahat. Baru nanti masuk lagi perjalanan lagi. Intinya pulangnya, kembalinya jangan buru-buru ya Pak ya. Dinikmati pemirsa jalannya supaya jangan terjadi penumpukan di rest area, sekaligus bisa kulineran wisata. Pak, tapi kalau misalnya menumpuknya nanti di pelabuhan, nah itu gimana antisipasinya? Korlantas Polri dan stakeholder sudah melakukan survei, sudah melakukan mitigasi, sudah menghitung bangkitan jumlah penumpang yang ada di Merak, contohnya di Merak. Merak itu ada 3 pelabuhan yang difungsikan dan kami ke sana. Jadi kita rapat dengan stakeholder, jadi kira-kira ada peningkatan jumlah penumpang berapa.
untuk Merak ke Bakauheni ini cukup sudah kita lakukan persiapan yang matang ya. Karena memang sekarang Merak itu nanti koneknya ke Bakauheni, pelabuhan Merak. Situ kendaraan umum, pribadi, bus, penumpang yang jalan kaki nyebrang dari situ. Dan nanti turunnya pasti di Bakauheni. Kalau roda 2 itu di Ciwandan. Nah, di Ciwandan itu roda 2 sama truk sumbu 6 kalau salah. Jadi dari Ciwandan itu bukan ke Bakauheni, tapi dari Ciwandan masuknya ke Wika, pelabuhan Wika. Jadi yang Merak ke Bakauheni, yang Ciwandan roda 2 ke Wika. Yang kendaraan berat beda lagi. Kendaraan berat itu satu pelabuhan BJ namanya. Nah, itu Bojonegoro nanti masuknya pelabuhan BJ sana juga. Jadi 3 pelabuhan ini terkoneksi sehingga apabila terjadi penumpukan kendaraan yang akan menyeberang itu nanti ada langkah-langkah antisipasi. Ketika hijau itu masih normal, kuning itu antrinya panjang, kalau merah itu sudah sampai ke jalan, sehingga nanti kita juga menyiapkan baberjon. Dari tempat parkir yang cukup banyak menampung. Itu ditambah? Ya, kalau toh itu nanti masih banyak lagi yang antri, nanti di delay system. Di delay system itu sebelum masuk ke pelabuhan itu diputarkan dulu supaya nanti bergerak. Itu sudah kita lakukan. Jadi sudah ada skenarionya sampai 3 lapis skenario ya Pak ya. Kalau di pelabuhan Merak, pemirsa, Merak berarti masuk ke dalamnya ada Bakauheni, semua pelabuhan-pelabuhan yang terintegrasi dengan pelabuhan Merak. Mudah-mudahan nanti lancar ya Pak ya untuk operasi ketupat 2025 ini Pak. Satu kalimat pesan untuk yang akan mudik dan harus balik. Mudik aman, keluarga nyaman. Persiapkan mudik dengan maksimal, jaga kesehatan, cek kendaraan, banyak berdoa di jalan. Saya yakin keselamatan nomor 1 dan rekan-rekan nanti aman di jalan, nyaman keluarganya. Nah, itu dia pemirsa. Pak Agus, terima kasih karena hari ini mengajak saya main ke kantor. Saya juga jadi tahu pemirsa kalau misalnya kita nggak hati-hati itu ada kecelakaan di jalan, masuk datanya ke sini ya Pak ya. Pak Agus, terima kasih. Pemirsa, Jason Gema, saya tadi sudah bincang-bincang pagi dengan Kakor Lantas Polri. Nanti Anda kalau mau mudik dan harus balik juga harus hati-hati. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Valen atas paparannya untuk kami bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Semoga ini bisa jadi referensi untuk Anda jelang mudik 2025. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.